Jadi itu hal kerajaan surga begitu, saudaraku. Diajar sama sekali nggak boleh bersungut-sungut, dan diajar sama sekali nggak boleh mempersalahkan orang lain, apapun itu, karena masing-masing akan menerima sesuai dengan perbuatannya, jahat ataupun baik. Ada pengadilan Tuhan, bukan kita. Kalau kita yang mengatur, kita menjadikan kita di atasnya Tuhan. Jadi nggak boleh, saudaraku, bersungut-sungut. Nah, saya perhatikan firman Tuhan ini, kok semuanya rupanya tidak asal-asalan. Kami ini yang selama ini kurang teliti. Tapi kalau kita benar-benar teliti, semakin indah, saudara-saudara. Firman itu kalau dibuka semakin indah. Itu sebabnya Yakobus pasal 5 ayat 9, saudara-saudaraku, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ini dua ini, saudara-saudaraku. Dan itu yang diajar tentang perumpamaan seorang tuan yang mencari pekerja. Makanya yang kerja pagi-pagi ini disengaja dapat gaji terakhir dan tidak ada bonusnya, saudaraku. Ini nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh mempersalahkan. Haleluya, saudara-saudaraku. Dan ini dosa tidak dikehendaki oleh Tuhan. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudaraku, kalau tidak sungguh-sungguh merindu dan berserah kepada Tuhan, tidak akan bisa mengerti rencana Tuhan. Dan dari kita di bumi ini tidak akan bisa mengerti, mengikuti firman Tuhan secara benar, dan tidak akan mengikuti firman Tuhan dengan rencana Tuhan. Banyak orang ingin dapat firman tapi harus sesuai kehendaknya, tapi semuanya itu ditinggal oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, semakin kita saat ini kita sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, kita harus semakin berserah kepada kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita mau membaca Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal 5 ini ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Saya baca ayat 7, biar saudara baca ayat 8 secara bersamaan dengan penuh kerinduan, dengan seindah mungkin. Nanti ayat 11 kita bersama. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah keadaan penderitaan dan kesesaran para nabi yang telah berbicara bersama kita. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin, saudara-saudaraku. Apa yang dikehendaki Tuhan ini khusus di akhir zaman sedang diberitahukan kepada kita. Yang kita baca tadi ayat pertama, karena itu saudara-saudara bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi endingnya itu sampai kedatangan Tuhan. Ini jadi sebelum datang harus tetap setia, saudaraku, bersabar ya. Dan kalau Tuhan datang, kesabaran kita akan sukacita, karena kita akan ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Senang sekali, saudaraku, face to face. Jadi kita bertemu muka dengan Yesus. Jadi untuk itu dibutuhkan kesabaran menanti, seperti orang petani menanti turunnya hujan musim gugur. Nah, ini untuk pertumbuhan yang baik. Dan hujan musim semi ini sudah mulai mengarah kepada berbuah. Begitu, saudara-saudaraku. Sekarang ini terlalu banyak tantangan, terlalu banyak macam-macam halangan, rintangan. Tapi satu perkara, kalau kita mengasihi Tuhan dan kalau kita tergembala dengan baik, Yesus adalah gembala yang baik. Dia pasti akan tolong kita. Dia sudah menyerahkan nyawanya, dia akan tolong kita. Inilah kekuatan kita. Dan kita boleh menyanyi, bersamamu Bapa. Kalau Yesus ya, bersamamu Yesus, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Jadi pertolongan Tuhan, penguatan dari Tuhan, dan anugerahnya besar bagi kita. Hanya ini, saudara-saudaraku. Jadi kita harus teguh ya, sampai kita menuai semua pengiringan kita, menuai semua taburan kita, menuai semua jerih lelah kita. Jangan nanti sia-sia, saudaraku. Kita sudah beribadah, aduh, apalagi saudara-saudaraku ya, kita dulu beribadah di Hankam Bendungan, beribadah ke Pasar Minggu, beribadah ke Lenteng, beribadah ke Alom, beribadah lagi, saudaraku. Tuhan pimpin dimanapun. Jangan sampai sia-sia. Haleluya, saudaraku. Ini. Dan ini satu yang sangat baik, latihan ketekunan, kesetiaan kita, saudara-saudaraku.
seperti bangsa Israel itu, mulai dari Mesir, mereka berkemah di seberang Laut Merah, Laut Kolsom, Laut Teberau. Nah, itu sama itu namanya. Mereka terus lagi pindah sampai nanti masuk tanah Kanaan. Apakah tanah Kanaan kita langsung Yesus datang? Apakah tanah Kanaan kita nanti diawali dengan ada juga Kanaan bumi, ada tempat ibadah yang permanen? Udah terserah Tuhan. Saya sudah terserah kepada Tuhan. Mau apapun, yang penting kita beribadah, rohani kita bisa baik. Saya juga, saudaraku, firman Tuhan ini bukan berarti saya sudah tahu sebelumnya. Tidak. Seringkali Tuhan suruh buka itu, ya saya sampaikan. Lagi khotbah itu, ya di situ Tuhan kasih pengertian. Nah, seperti Matius pasal 20 itu hanya satu pengajarannya di situ. Kerajaan surga itu harus ada kesabaran. Jangan ada sedikit pun tuntutan. Dia sudah masuk yang pertama, ada 4 lagi masuk. Dia yang pertama, yang 4 ini digaji duluan. Dia yang terakhir, dapatnya juga sama. Dia kerja 12, ada 1 jam, sama. Coba kalau orang sekarang memang bisa berkata, wah Tuhan tidak adil, Tuhan tidak benar. Masa saya kerja 12 jam, dia cuma 1 jam, sama. Loh, dia sudah ada perjanjian 1 dinar, hanya yang ada perjanjian cuma dia. Yang lain tidak ada perjanjian, hanya kemurahan. Nah, ini yang khusus yang pertama ini harus siap, tidak boleh bersungut-sungut. Ini saudaraku, dan ini yang kita akan perhatikan di sini. Ayat yang ke-9, saudara-saudaraku, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ayat 2 ini, saudaraku, dosa awal manusia dan dosa akhir zaman terakhir. Tidak sabar, bersungut-sungut, saling mempersalahkan. Makanya kerajaan surga itu tidak ada sungut-sungut apapun. Itu yang kita lihat. Saya juga, saudaraku, bukan berarti dari dulu saya sudah ngerti, saya pelajari, enggak. Sama aja kita ini, sama mengertinya. Baru 2 minggu, 3 minggu ini sama. Saya juga enggak pernah mengerti itu karena Tuhan belum buka. Tapi sekarang waktunya sudah ada, dia terus ingin meningkatkan kita. Haleluya, saudaraku. Makanya hanya yang benar-benar mengikuti yang bisa menangkap. Kalau tidak mengikuti, Allah, apa itu biasa-biasa. Tapi yang mengerti, sudah sampai benar-benar diperbaiki, direstorasi, saudaraku. Iya. Jadi itu sebabnya kita mengerti Roh Kudus benar-benar terus mengerjakan kita. Dan kehendak Tuhan harus sesuai dengan rencana Tuhan. Manusia dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan. Ini, saudara-saudaraku, yakin bisa terjadi bagi kita, ya? Haleluya, saudaraku. Saya juga yakin. Nah, jadi Tuhan melengkapi kita dalam perjalanan sampai Tuhan Yesus datang. Dia memberikan hujan. Ini hujan adalah firman Tuhan.
Jadi firman dalam awal sebagai pertumbuhan, firman untuk menyempurnakan. Dalam Ulangan pasal 32, saya mau ajak kita membaca dulu, saudara-saudaraku yang kekasih, arti dari hujan bagi kita adalah firman yang dibuka sesuai waktu, sesuai bimbingan Tuhan. Ulangan 32 mulai ayat 1. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengar ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Jadi hujan, permulaan hujan untuk masa akhir, pertumbuhan dan penyempurnaan. Pasanglah telingamu, hai langit. Kalau keturunan Abraham ada dua macam. Apa itu dua macam? Seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Jadi yang diajar dilanjutkan oleh Tuhan adalah yang berkarakter bersih, adalah yang berkarakter pilihan. Langit, anak Abraham seperti bintang di langit. Kalau yang sudah tidak mau bertobat itu sudah ditinggal. Itu permulaan. Apalagi nanti di dalam pengukuran. Wahyu pasal 11 ayat 1, kalau halaman itu biarkan. Kenapa dibiarkan? Karena sudah diserahkan kepada antikris 3,5 tahun. Kalau mau bantu baca boleh. Wahyu 11 ayat 1 dengan 2. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Dua saksi Allah, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Iya. Jadi makanya kita harus kerohanian, apa yang disebut pasanglah telingamu, hai langit. Itu adalah kerohanian pilihan. Dan langit itu coraknya tidak berwarna bumi. Kerohanian orang Kristen berwarna bumi itu apa? Hanya pikiran makan, minum, sembuh, perkara kebutuhan duniawi sudah selesai, puas, hanya di situ. Itu sebabnya kalau kita harus bersiap sampai Tuhan Yesus datang. Kalaupun kita semua cukup di bumi ini, saudaraku, jangan puas dengan itu. Iblis bawa Yesus di atas gunung, dia tunjukkan semua keindahan dunia. Kalau engkau mau menyembah saya berikan semua kerajaan dunia. Artinya kamu gak usah menderita sampai disalib. Kamu saya kasih dunia ini. Tapi Yesus harus menjadi anak domba Allah, berkorban untuk menebus orang-orang pilihan.
sampai menjadikan kita, hai langit, tidak bercorak bumi yang cukup hanya makan minum, hanya perkara dunia ini. Apapun kekayaan yang ada di bumi ini, itu boleh Tuhan, atau itu boleh didapatkan oleh manusia di bumi ini. Tuhan luaskan itu boleh terjadi, tapi hati kita tidak cukup di situ. Hai langit, artinya corak surgawi, rohani, dan ingin terus kepada rencana Allah sampai kita siap bagi hari kedatangan Tuhan dan untuk hidup kekal selama-lamanya. Dan kalau di langit itu adalah perempuan, Wahyu pasal 12, itu perempuan menunjukkan gereja berdiri di atas bulan. Bulan itu adalah menunjuk Yesus ketebusan, bermahkotakan 12 bintang. Ada Roh Kudus yang sudah menguasai kehidupannya dan berselubungkan matahari. Ada kasih Allah yang menyelimuti kehidupannya. Itulah tanda yang ada di langit. Ini saudara-saudaraku, biar kita juga golongan hai langit, bukan hai bumi, hai pasir. Nah, tapi adalah perkataan tadi, pasanglah telingamu, hai langit. Ini bukan hai-nya orang Jepang loh ya. Hai, hai, bukan saudaraku. Tapi ini menunjuk kepada orang-orang yang mau hidup berrohani. Semoga semuanya kita ada di dalam golongan hai langit. Haleluya. Pagi ini semua kita kerohanian yang bercorak langit, yang selalu rindu ditingkatkan, selalu rindu dikuduskan, selalu rindu disempurnakan. Itulah makanya kita selalu datang beribadah dan beribadah. Kok rasanya firman Tuhan kok enggak menghibur. Saudaraku, kalau yang rohani pasti terhibur. Kalau yang rohani itu hiburannya apa? Kalau dia semakin meningkat. Haleluya. Kalau yang rohani itu semakin disucikan. Tapi kalau yang jasmani ini, kalau perkara dunia ini diteguhkan, makanya dia seperti pasir. Saudaraku, masalah pasti selesai. Gitu-gitu, enggak senang. Saudaraku, pasti sembuh, pasti ditolong. Itu memang baik, tapi itu masih corak bumi. Tuhan memang memberkati demikian, sebab Tuhan juga memberikan udara, dunia ini, semua yang tumbuh di sini tinggal kita olah. Bumi, nanam kacang, numbuh kacang, nanam singkong, numbuh singkong. Bukan nanam sirih berbuah durian, bukan saudaraku. Tapi kalau hanya perkara bumi ini, itu belum sasaran kita. Haleluya saudaraku. Jadi apa? Harus sampai pikiran kekekalan. Karena apa? Tuhan mencipta manusia itu mengganti
posisi-posisi Lucifer dengan segala malaikatnya, dan kita boleh masuk di surga. Ini saudara-saudaraku, di sasaran kita ke surga. Ini bisa, kadang kita kalau sudah begini ini bisa diolok, saudaraku, bisa dihina. Orang bisa berkata, lain ketuhanan, macam lah, fanatisme, ada pokoknya segala macam deh. Ya, tapi saudaraku, kalaupun itu terjadi, jangan takut. Haleluya. Bukan aku yang ngomong, kita baca saja Yesaya pasal 51. Yesaya pasal 51 mulai ayat yang ke-7. Bantu yang baca. Yesaya 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Lagi. Sebab lengan akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan lengan akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Amin, saudaraku. Wah, ini. Jadi kalau kita biasa-biasa, nggak ada yang nyinyir, nggak ada, biasa-biasa aja. Malah kita kalau mau sungguh-sungguh ditarik, supaya jangan sungguh-sungguh, dan ditarik supaya sama dengan mereka, dan diolok lagi, saudara-saudaraku. Tapi bagi kita sama dengan Yakobus. Kita baca ayat 9 lagi, ayo. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu maaf, bukan Yakobus. Yesaya 51 tadi ayat 9. Ayat 9. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Lagi. Bukankah Ya, terus. Bukankah engkau yang menyeringaikan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Iya, jadi Rahab itu sudah mendengar bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana mereka mengeringkan laut merah, laut Kolsom, laut Teberau itu, bagaimana mereka memasuki menyerang bangsa-bangsa. Jadi Rahab itu sudah bagaikan, wah, itu hanya ingin rindu bagaimana supaya saya bisa menggabung dengan mereka. Nah, rupanya ada hubungannya ini semua. Jadi Rahab itu biar di sana, makanya salah satu yang mendapat kemurahan di akhir sekali, karena dia sudah mengikuti dari awal. Apalagi kita, saudaraku, yang asli langsung beribadah, harus lebih sungguh mengikuti. Haleluya. Rahab itu cuma dengar aja, dia sudah menguping dia dengan benar-benar. Makanya hai langit, dengar, semua yang diberkati Tuhan harus pendengaran yang baik. Jangan masuk sini kiri, ini kiri saya kan, ini kan keluar, saudaraku. Tapi dua-dua ya boleh mendengar, dan yang benar masuk dalam hati. Sudah dalam hati direnungkan, renungkan firman-Mu, banyak-banyak di pausor-pausor, di bagasar rohana. Kita renungkan, kita lakukan,
Sehingga apapun yang terjadi, jangan takut. Diaibkan, dinista, dikata-katain, digoblok-goblokin. Apa kau? Gereja-gerejamu itu makan apa kau? Nanti semua akan nyata pada akhirnya. Kita akan melihat anugerah Tuhan melimpah bagi kita. Dan dunia ini akan mengalami kerugian yang luar biasa. Sebab ngengat akan memakan dunia seperti memakan pakaian, dan ngengat akan memakan mereka, memakan kain bulu domba. Tapi keselamatan yang daripada Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan kita semua sampai bertemu dengan Tuhan. Teguhkan hati. Ini saudara-saudaraku. Dan yang kita perhatikan harus sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Apa dikatakan di sini? Ada dua hal. Satu, bersabar, meneguhkan hati karena kedatangan Tuhan dekat. Ini tadi Yakobus 5 ayat 8. Baru saudara-saudaraku atau saudara-saudara, jangan kamu satu bersungut-sungut. Haleluya saudaraku. Tidak boleh bersungut-sungut ya. Nah, bangsa Israel tidak boleh sampai ke tanah Kanaan. Salah satu dosa adalah bersungut-sungut. Jadi apapun kalau disuruh jangan bersungut-sungut tuh. Ya. Biasanya yang disuruh bersungut-sungut. Bukan cuma pemuda-pemudi. Bapak-bapak juga bisa juga bersungut-sungut. Allah, nyuruh-nyuruh, bisa macam-macam saudara-saudaraku. Jadi Tuhan sangat memperhatikan biar tidak ada bersungut-sungut. Bangsa Israel saja juga bersungut-sungut. Semua ada di situ, opung-opung ada, bersungut-sungut juga. Nah, bapak-bapak ada, ibu-ibu ada, ya, tulang, namboru, semua ada di situ ikut, banyak bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10. Wah, 10 ini 10 to 10. 10 ke 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi jangan bersungut-sungut ya. Siapapun kalau disuruh jangan bersungut-sungut, harus tulus ya, harus begitu ya. Atau kalau bahasa militer, ya siap, itu lebih tegas lagi saudaraku ya. Jadi sampai kepada gereja yang siap juga bagi hari kedatangan Tuhan harus ada ketulusan. Tidak ada bersungut-sungut. Luar dan dalam harus ada ketulusan. Biasanya bersungut-sungut itu yang tidak kelihatan itu adalah di dalam. Nah, apalagi kalau sudah mendalam ya. Kata orang sini ngedumel. Sampai mimpi-mimpi ngedumel. Ini karena diawali bersungut-sungut, tidur pun masih bersungut-sungut, saudara-saudaraku. Itu sebabnya bersungut-sungut ini sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin saudaraku. Haleluya.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Nah, ada jalan keluar, way out, saudara-saudaraku, ya, jalan keluar. Mana tadi lanjut? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Bersyukur, adanya bersyukur. Anak-anak Tuhan bersyukur di dalam segala perkara. Haleluya. Kalau lagi gak ada ikan harus bersyukur. Haleluya. Gak ada kopi, gak ada gula, tetap bersyukur. Itu terlalu kecil, saudaraku. Yang gak minum kopi ya gak apa-apa, gak minum yang manis ya gak apa-apa. Minum air aqua lebih sehat. Iya, lebih tambah sehat, saudara-saudaraku. Ngapain bersungut-sungut, ngapain tidak bersyukur? Bersyukur, bersyukur, bersyukur lah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau. Enak saudaraku kalau kita sudah bisa lolos begitu. Kalau kita menyanyi tulus dari hati dan nyanyian kepada Tuhan yang tulus dari hati, seger, indah saudara-saudaraku, plong. Iya. Jadi muka juga tambah berseri. Biarpun sudah tua, keripuknya bisa hilang, saudaraku. Tapi kalau bersungut-sungut, masih muda, tambah keriput. Tambah tua dikit, lebih banyak lagi keriputnya. Tambah tua lagi, dah keriput semua deh. Ini saudara-saudaraku. Kami kalau suka bersyukur, kelihatan mukanya senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan, semua senyum gembira. Tapi kalau bersungut-sungut, mana ada senyum dan gembira? Kalau bersungut-sungut, mana mau bersalaman, saudaraku? Cemberut. Iya, nggak bagus, saudaraku. Foto dulu nanti kalau lagi cemberut. Bagus nggak kira-kira? Wah, malu dong, ya. Tapi kalau untuk koleksi, ya jelek saya kalau bersungut-sungut, ya. Kalau gitu nggak mau lagi, ya. Harus senyum dan gembira. Ini saudara-saudaraku, Tuhan pasti membuka jalan bagi kita. Dan apapun yang terjadi, kita cakap menanggungnya. Karena Tuhan. Satu-satunya karena Tuhan. Masalah yang terlalu banyak tidak bisa diatasi. Tapi kalau ada Tuhan, bersama Dia kita lewati semua dalam kemenangan. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya dalam Yakobus ini saya perhatikan, menyongsong hari kedatangan Tuhan, tidak boleh bersungut-sungut. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, baru yang kedua, dalam ayat 9, Yakobus 5 ayat 9, saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Jadi jangan bersungut-sungut, itu dihukum, dan saling mempersalahkan. Ya, ini dalam kerajaan surga itu nggak boleh mempersalahkan, saudara-saudaraku. Apapun kita rasa kebenaran kita nggak boleh. Itulah yang diajarkan kerajaan surga itu, ya.
tidak boleh mempersalahkan. Makanya disengaja yang bekerja dari pagi sampai jam 6 sore sudah upahnya paling belakangan, yang jam 5 juga sama. Tapi itu pengajaran, jangan bersungut-sungut dan jangan mempersalahkan. Apapun itu, kita tetap mengucap syukur dan kita tetap setia kepada Tuhan. Ini pengajarannya, saudaraku. Gak ada yang masuk jam 9 kalau yang sesungguhnya. Kan itu perumpamaan. Kerajaan surga itu ya seumpama, kan begitu ditulis. Nah, coba dulu kita lihat dulu biar tidak salah. Matius pasal yang ke-20 itu. Ada yang mau tolong baca dulu? Yang mulai 1. Ya, Matius 20 ayat 1. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar. Nah, ini hal kerajaan surga begitu. Ya. Jadi itu hal kerajaan surga begitu, saudaraku. Diajar sama sekali nggak boleh bersungut-sungut. Dan diajar sama sekali nggak boleh mempersalahkan orang lain. Apapun itu. Karena masing-masing akan menerima sesuai dengan perbuatannya, jahat ataupun baik. Ada pengadilan Tuhan, bukan kita. Kalau kita yang mengatur, kita menjadikan kita di atasnya Tuhan. Jadi nggak boleh, saudaraku, bersungut-sungut. Nah, saya perhatikan firman Tuhan ini, kok semuanya rupanya tidak asal-asalan. Kami ini yang selama ini kurang teliti. Tapi kalau kita benar-benar teliti, semakin indah, saudara-saudara. Firman itu kalau dibuka semakin indah. Itu sebabnya Yakobus pasal 5 ayat 9, saudara-saudaraku, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ini dua ini, saudara-saudaraku. Dan itu yang diajar tentang perumpamaan seorang tuan yang mencari pekerja. Makanya yang kerja pagi-pagi ini disengaja dapat gaji terakhir dan tidak ada bonusnya, saudaraku. Ini nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh mempersalahkan. Haleluya, saudara-saudaraku. Dan ini dosa tidak dikehendaki oleh Tuhan. Manusia yang pertama, sewaktu Tuhan memanggil Adam sesudah dia jatuh, "Hai Adam, di mana kamu?" Kira-kira dosa apa yang terjadi di situ? Mempersalahkan. Nah, ini kadang Tuhan juga dipersalahkan, saudara-saudaraku. Manusia memang begitu, saudara-saudara yang kekasih. Makanya jangan lagi kita saling mempersalahkan. Yang bagus saling mengampuni, yang bagus saling mendoakan. Kamu yang rohani memimpin mereka yang terjatuh. Jadi artinya, saudaraku, berani. Ya, itu sebabnya yang rohani itu yang datang, saudara, kita berdamai. Bukan dia yang bersalah, tapi yang rohani itu memimpin. Begitu, saudaraku. Kiranya Tuhan kuatkan kita. Haleluya, saudaraku.
Tuhan tolong kita ya. Kejadian pasal yang ketiga. Kalau kita baca mulai ayat 9, tapi Tuhan, siapa yang bantu? Yuk, mulai 9. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Maka manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Ya, sudah cukup sampai di situ. Saudara-saudaraku, inilah sebenarnya kalau Tuhan memanggil Adam, itu Tuhan memberi kesempatan Adam berpikir dan sadar. Mestinya dia harus berkata begini, "Aduh Tuhan, aku sama istriku ini sudah berbuat salah Tuhan." Mestinya yang harus ada itu mengampuni. Oh, minta ampun, bukan mengampuni, saudaraku. Minta ampun. Haleluya. Ya, jadi mestinya harus minta ampun, saudaraku. Dia harus berkata, "Tuhan, kami sudah berbuat dosa, ampunilah kami." Kalau itu boleh terjadi, mungkin ini dunia ini bukan seperti ini, saudaraku. Ya, tapi inilah sifat manusia, langsung mempersalahkan. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Padahal waktu dia melihat Hawa sudah ada di sampingnya, pasti dia senang sekali. Saya bisa membayangkan itu. Aku nggak sendirian lagi. Nah, dia lihat binatang-binatang berpasang-pasangan. Dia tidak ada. Dia sendiri. Nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman ngomong. Taman begitu luas. Tapi kalau Tuhan kasih perempuan itu, saya yakin dia senang sekali. Tapi kalau di dalam hal, kalau Tuhan sudah mulai koreksi, berani berubah terus, maka dia berkata, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku," seolah-olah dia salah. Mestinya dia harus sendirian. Itu keterlaluan, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita juga semuanya tidak boleh menyesali. Haleluya. Tinggal berdoa supaya semuanya baik. Amin, saudaraku. Iya. Jangan saling menyalahkan lah. Oh ya, beginilah, begitulah. Ya, jangan, saudaraku. Berdoalah. Kekurangan orang lain itu kalau kita tahu, Tuhan, ampuni dia, rubah dia, Tuhan tolong dia. Haleluya. Amin, saudaraku. Yang sebenarnya, haleluya. Haleluya. Enak, saudaraku, kalau sudah begini. Dosa di akhir zaman bersungut-sungut, saling menyalahkan. Tuhan juga disalahkan. Nanti di akhir zaman, saudaraku, mengejek Tuhan, menghujat Tuhan. Oh, itu ada. Itu di akhir zaman. Dengan mereka menerima hukuman akhir zaman, mereka mengolok dan mereka menghujat Tuhan. Tuhan juga dihujat. Tapi kalau kita selalu menyembah dia, bersyukur kepadanya, tidak mungkin, saudaraku. Kita akan mendapat rahmat dan anugerah daripada Tuhan. Jadi dosa dari awal itu mempersalahkan. Tuhan dipersalahkan, orang juga dipersalahkan. Selanjutnya, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu,
apakah yang telah membuat kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Mengaku itu susah, saudaraku. Susah mengaku. Nah, jadi mempersalahkan itu, yaitu sudahlah tabiat. Saya yakin kalau seorang istri itu, jadi Hawa itu kalau minta ampun kepada Tuhan, dia benar di hadapan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 7, istri yang beriman itu akan menguduskan suaminya. Haleluya. Sebenarnya masih ada kesempatan. Makanya Adam hilang kesempatannya, Hawa hilang juga kesempatannya. Makanya inilah dunia kita sekarang. Akibatnya ya begini. Seandainya mereka ada satu pun yang benar-benar mengasihi Tuhan, minta ampun, beriman kepada Tuhan, mungkin masih berubah, saudara-saudaraku. Itu sebabnya masing-masing kita harus hidup sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, supaya semua ditolong oleh Tuhan. Kiranya kita dengan keluarga kita semua ditolong oleh Tuhan. Tidak ada yang saling mempersalahkan. Di sini perempuan mungkin dia takut mempersalahkan suaminya, ya. Aturan kalau dia mempersalahkan suami, dia sih langsung mau aja, langsung diambil. Belum sampai pun tangan saya sudah diambil. Mungkin begitu. Saudara-saudaraku, makanya si perempuan itu nggak menyalahkan suaminya, tapi menyalahkan ular. Ular itu yang memperdayakan aku. Lah kalau dijawab sebenarnya, kenapa kamu mau? Ya gitu aja, tentu dia kan. Tapi begitulah saudara-saudaraku, maka aku makan. Itu sebabnya tidak ada artinya minta pembelaan apa semua, menyalahkan orang lain. Pokoknya semua orang akan menerima sesuai dengan perbuatannya, baik ataupun jahat. Makanya kita berusaha terus untuk hidup baik. Dan kalau kita sudah kuat, kita menjadi soko guru adalah menopang yang lemah. Haleluya. Ini saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita. Jadi semua dihukum oleh Tuhan. Adam dihukum, perempuan ini dihukum. Sebenarnya Tuhan kasih kesempatan, tapi manusia tidak pakai. Kalau saat ini Yakobus pasal yang ke berapa tadi? Kelima ini saudaraku, ini jangan sampai kita melewatkan kesempatan anugerah berkat Tuhan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, sabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudaraku, lebih baik kita daripada bersungut-sungut dan menyalahkan orang, lebih baik kita yang menanggung penderitaan. Ini ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Bisa saja saudaraku, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub,
Kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku, berkat 2 kali ganda. Haleluya. Dan Ayub ini adalah menunjuk perjalanan ketekunan dan penderitaan mengikut sampai akhir. Jadi akhir daripada berkat Ayub bagi gereja adalah masuk dalam kerajaan 1000 tahun, bertemu dengan Tuhan melalui pengangkatan dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Itu berkat 2 kali ganda bagi kita. Berkat yang ada di bumi dilanjutkan di kerajaan 1000 tahun. Berkat 2 kali ganda. Tuhan memberkati kita. Luar biasa berkat Tuhan bagi kita, saudaraku. Jangan bersungut-sungut, jangan saling mempersalahkan. Mari kita mau datang kepada Tuhan.